Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah ya. Jadi kita dalam keadaan sehat, walaupun di masa pandemi COVID-19 ini kita tetap berada di rumah, dan semoga Allah senantiasa memberi kesehatan kepada kita semua. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini adalah hari kedua kalian mengikuti kegiatan MPLS di SMP Negeri 1 Wonosari. Pada kali ini anak-anak kita akan belajar bersama-sama, yaitu bagaimana kita belajar di masa pandemi COVID-19 ini secara daring dan secara efektif. Nah, anak-anak masih ingat kemarin kalian diperkenalkan sekolah kita SMP Negeri 1 Wonosari dan juga Bapak Ibu guru serta karyawan. Masih ingat siapa nama saya? Ya, bagus. Nama saya Sulistiana, mengajar mata pelajaran matematika. Namun kali ini anak-anak kita akan belajar bersama-sama mengetahui bagaimana kita belajar yang lebih efektif di masa pandemi ini. Baiklah, mari kita simak tayangan berikut ini. Baiklah anak-anak, bagaimana kita belajar cara daring agar lebih efektif. Kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana mengefektifkan pembelajaran daring yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Sulistiana MPD. Anak-anak, tentunya ketika kalian masih berada di SD, ketika waktu itu di kelas 6 kalian sudah terbiasa mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, pembelajaran secara daring yaitu pembelajaran pada masa COVID ini dilaksanakan di rumah masing-masing yang nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu guru, yang tentunya juga akan dipantau oleh Bapak Ibu kalian ya. Nah, pembelajaran daring itu bisa bermacam-macam, bisa menggunakan buku paket ya, bisa menggunakan laptop, HP, bisa juga dengan modul, dibantu oleh orang tua, juga menggunakan gadget, bisa juga laptop, gadget digunakan bersama-sama ya, ketika kita melaksanakan video conference ya. Ada gadget, ada laptop, ada HP, semuanya bisa kita gunakan. Nah, ini video conference, jadi bisa juga dilaksanakan Bapak Ibu guru menyampaikan, menjelaskan materi, anak-anak menyimak dengan HP masing-masing atau dengan tablet atau dengan laptop masing-masing, yang juga sering dinamakan dengan video conference. Nah, diantaranya bisa juga menggunakan Google Classroom. Nah, fasilitas-fasilitas pembelajaran daring itu bisa kita bedakan. Diantaranya adalah bisa berupa HP ya,
Ini adalah fasilitas yang bisa kita gunakan berupa HP, kemudian gadget, ya, ini adalah gadget. Fungsinya sama seperti HP, hanya agak lebih besar sedikit. Kemudian bisa menggunakan laptop. Ya. Nah, kemudian yang paling penting lagi, anak-anak, kalau kita menggunakan HP, menggunakan gadget, menggunakan laptop, itu tentunya kalian harus punya kuota internet, ya. Nah, kuota internet. Maka silahkan siapkan kuota internet, HP, gadget atau laptop yang nanti bisa kita gunakan untuk pembelajaran daring. Aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan diantaranya tadi sudah saya sampaikan, yaitu dengan Google Classroom. Nah, pada saat ini kalian MPLS ini juga menggunakan Google Classroom. Nah, untuk menggunakan Google Classroom itu nanti akan dipandu, akan diberikan tutorial bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Bisa juga dengan e-learning atau LMS, Learning Management System, ya. Itu bisa juga digunakan. Nanti bisa menggunakan Microsoft Teams, Microsoft 365. Bisa juga di rumah belajar, ya, di portal belajar.kemdikbud.go.id, ya. Nah, kelas maya, di rumah belajar ada kelas maya, nanti bisa membuat kelas di rumah belajar, nanti fungsinya sama dengan Google Classroom. Kemudian di sana juga ada Google for Education, ya, ada Office 365, ada Viper School, ada Zenius, ada Sekolahmu, ada Ruang Guru, masih banyak lagi, ya. Kelas Pintar, ya. Jadi masih banyak fasilitas-fasilitas atau aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan, ya. Nah, nanti kita bisa berselancar di dunia maya. Nah, bisa juga dengan menggunakan Zoom, ya, untuk video conference, dan juga Google Meet, ya, Google Meet juga bisa, menggunakan Teams juga bisa. Nah, jadi banyak sekali anak-anak. Nah, nanti mana yang akan kita gunakan itu nanti akan kita pilih mana yang lebih mudah kita gunakan. Namun tantangan belajar di rumah, ya, anak, itu perlu kita sadari bersama-sama. Kita belum terbiasa belajar daring dan belajar mandiri. Yang kedua, disadari atau tidak disadari, kendala akses internet dan listrik, ya. Di daerah-daerah tertentu itu listrik, internet itu agak susah. Jaringan internet terbatas, jadi belum ke seluruh daerah, ya. Ada di pelosok itu internet masih sulit, di pedesaan. Kemudian juga kuota internet terbatas. Yang kelima, fasilitas minim seperti gadget, laptop, sumber bacaan, buku pelajaran ini juga masih kurang. Ya, anak-anak, mungkin kalian sudah mempunyai HP atau gadget atau laptop, tapi di sekolah-sekolah lain itu masih banyak yang belum mempunyai. Kemudian yang keenam, lingkungan belajar yang kurang kondusif. Maksudnya lingkungan belajar yang kurang kondusif itu mungkin di keluarga mungkin belum didukung atau belum dipantau oleh orang tua, atau mungkin lingkungan teman-teman kita, ya, yang belum mempunyai motivasi untuk belajar, mengakibatkan kita bisa terpengaruh.
Kemudian yang ketujuh, anak memiliki energi dan semangat ketika bersama teman-temannya. Artinya kalian itu ya biasanya akan lebih semangat belajar jika bersama-sama, ya, misalkan di sekolah atau di mana itu bersama-sama. Padahal di masa pandemi COVID ini kalian belum bisa atau tidak diperbolehkan untuk berkumpul, ya, saling berdekatan dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan yang menjadi tantangan adalah kemampuan orang tua dalam mendampingi pembelajaran itu berbeda-beda. Jadi ada yang semangat orang tuanya mendampingi kalian, ada yang terserah saja, ya, ada yang mengatakan wah saya sudah ketinggalan zaman dan sebagainya. Nah itu tantangan, ya, tantangan. Sehingga kita agak pusing ya dalam menghadapi pembelajaran daring ini. Namun kalau kita punya semangat, punya motivasi yang tinggi, insya Allah kita akan bisa untuk menghadapinya, ya. Baiklah, hal-hal yang perlu diperhatikan pada pembelajaran daring agar pembelajaran daring itu nanti bisa efektif, maka yang perlu diperhatikan diantaranya, ya, anak, yang pertama adalah yang perlu kita perhatikan bahwa di setiap sekolah itu berbeda. Maksudnya apa? Jadi satu sekolah dengan sekolah yang lain itu memiliki kesiapan yang berbeda-beda, memiliki fasilitas belajar yang berbeda-beda, seperti menggunakan e-learning, webinar, menggunakan LMS, Google Classroom, rumah belajar, dan lain-lain. Tetapi ada pula sekolah yang belum mempunyai sistem belajar daring seperti ini, sehingga memakai aplikasi atau model yang lainnya. Jadi tidak perlu mengeluh, anak-anak tidak perlu membandingkan dengan sekolah lain. Oh, kalau di sekolah sana itu hanya begini, hanya begini. Nah, tapi kita harus semangat, ya. Sekolah kita adalah sekolah yang luar biasa, sekolah berbasis IT, ya mungkin bisa dikatakan sekolah favorit dan sebagainya. Maka kalian tidak boleh mengeluh dan tidak perlu membandingkan dengan sekolah lain, ya. Jadi mari kita kelola sekolah kita. Kemudian agar pembelajaran daring itu efektif, maka siapkan fasilitas penunjang. Nah, seperti tadi, laptop, ya kalau punya siapkan, ya. HP paling tidak, ya, siapkan. Uang jajan itu karena tidak masuk sekolah, mungkin bisa ditabung, ya. Kemudian bagi yang belum punya HP nanti bisa dibelikan HP, ya. Dan juga kuota internet, ya, kuota internet silahkan kalian siapkan, ya. Kalau sudah punya kuota, jangan sampai kuota internet itu hanya dihabiskan untuk bermain saja. Aplikasi penunjang laptop, ya, komputer, HP, materi pelajaran seperti buku, catatan dan sebagainya. Jadi walaupun kalian tidak ke sekolah, tetapi kalian juga perlu buku catatan. Untuk apa? Untuk mencatat hal-hal yang penting. Nanti kalau Bapak Ibu Guru menyampaikan, maka kalian catat, ya. Kemudian materi pelajaran seperti buku dan sebagainya nanti dari sekolah akan meminjamkan, ya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah kencan daring. Nah, kencan daring itu apa? Kencan daring itu artinya jadwal harus diperhatikan. Kalau sekolah memberikan jadwal, maka kalian harus perhatikan jadwal itu benar-benar, ya. Jadwal itu sangat penting. Jangan sampai tidak tahu jadwal atau keliru jadwalnya. Nah, di hari ini jadwalnya apa, maka kalian harus perhatikan, ya. Kemudian yang keempat, pahami rencana belajar. Nah, maksudnya apa? Maksudnya agar efektif, maka jika kamu diminta belajar materi A dan B,
maka harus dijalankan tugas itu. Jangan sampai kamu malah mempelajari materi Z. Jadi kalau Bapak Ibu guru meminta kalian pada hari ini belajar tentang materi ini, maka apa yang diminta oleh Bapak Ibu guru itu silahkan dipelajari. Malah jangan sampai kamu mempelajari materi yang lain, nah, itu nanti akan ketinggalan jauh. Nah, kemudian yang kelima yang perlu diperhatikan adalah kendalikan diri. Apa maksudnya kendalikan diri ini? Ketika belajar jarak jauh, tentu kamu tidak didampingi oleh Bapak Ibu guru, atau Bapak Ibu guru tidak ada di sampingmu, maka kamu harus bisa mengendalikan diri dengan benar-benar belajar, bukan malah untuk main game, nonton TV, atau main handphone terus ya. Jika kamu ikut pembelajaran online, maka harus diikuti dengan baik, sebab kalau tidak diikuti maka kamu bisa tertinggal atau materi dan tugasnya akan menumpuk nanti di belakang. Nah, maka harus bisa mengendalikan diri ya. Main game kita kurangi, nonton TV kita kurangi, apalagi main handphone ya. Main handphone terus ya, itu nanti akan menyebabkan tugas kalian menumpuk. Nah, itu yang dikeluhkan kemarin. Mengapa kemarin mengeluh kok tugasnya banyak sekali? Itu karena kamu tidak kendalikan diri kamu. Nah, maka mengendalikan diri itu penting ya. Nah, maka harus fokus ya, belajar betul-betul. Yang keenam yaitu update pengumuman. Update pengumuman ini penting ya. Ini harus diperhatikan. Mengapa update pengumuman ini penting? Karena jangan lupa kalian untuk gabung di grup WhatsApp sekolah atau di grup WhatsApp kelas untuk mendapatkan info atau pengumuman terbaru, sebab bisa jadi ada jadwal atau tambahan materi atau informasi yang sangat penting yang diinformasikan. Nah, sehingga membuka grup WhatsApp sekolah atau grup WhatsApp kelas itu perlu diperhatikan juga. Untuk apa? Untuk mengupdate pengumuman ya. Karena biasanya pengumuman itu bisa saja setiap saat ada pengumuman ya. Oke, yang selanjutnya yang nomor 7 yang perlu diperhatikan pada saat pembelajaran daring adalah cari tempat yang nyaman. Nah, cari tempat yang nyaman, atau kalau perlu ruang belajar kamu buat senyaman mungkin ya. Dibuat bervariasi atau diberi hiasan dan sebagainya agar kalian bisa nyaman untuk belajar di kamar ya. Untuk belajar kamu bisa pilih waktu yang tepat serta tempat yang nyaman sehingga kamu bisa mengerjakan dengan baik ya. Nah, yang selanjutnya apa yang harus kita perhatikan anak-anak? Yang ke-8 yaitu yang tidak boleh lupa juga, yaitu apa? Tetap mandi dan rapi ya. Usahakan kamu tetap bangun pagi dan mandi pagi, karena jika tidak mandi kalian akan akan berpengaruh pada mood kamu untuk belajar. Mood itu apa? Mood itu adalah konsentrasi. Artinya kamu nanti belajarnya akan ogah-ogahan, aras-arasen, karena apa? Belum mood ya. Nah, untuk meningkatkan mood itu kalian pagi hari tetap mandi ya. Bangun pagi, jangan sampai bangun kesiangan ya. Bangun pagi dan mandi pagi. Nah, untuk selanjutnya yang perlu kita perhatikan lagi yaitu harus tahu deadline. Deadline itu apa? Ya, perhatikan deadline-nya. Deadline itu adalah batas waktu. Untuk tugas yang harus dikumpulkan sesuai batas waktu, maka ini harus kamu perhatikan, atau deadline harus selalu diperhatikan. Jangan sampai
kamu belum sempat mengerjakan, tahu-tahu deadline-nya habis, batas waktunya sudah terlampaui, nah, maka ini akan menambah beban kamu. Maka kalau kamu konsisten, disiplin, pasti pembelajaran akan berjalan lancar dan kamu akan memperoleh manfaatnya. Nah, ini anak-anak yang perlu kita perhatikan dalam pembelajaran daring. Kalau ini semua kita perhatikan, ini kita persiapkan sebelumnya, maka insya Allah kita akan memperoleh atau akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat walaupun kita tidak pergi ke sekolah. Selamat belajar, semoga sukses untuk kalian semua. Apa yang kalian cita-citakan akan berhasil. SMP Negeri 1 Wonosari siap memacu prestasi. Demikian anak-anak kiat-kiat untuk belajar daring, belajar jarak jauh agar lebih efektif dan memperoleh manfaat. Terima kasih. Selamat belajar, selamat mengikuti MPLS sampai selesai dan sukses untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.